Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Fathul Qari yang pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada halaman ketiga baris terakhir ya. Baik, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'u utawi bagian macem banyu yang keempat. Yang pertama ma'un mutlak, air mutlak. Yang kedua air yang suci, mensucikan tapi makruh digunakan. Yang ketiga air suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan yang keempat adalah iku ma'un najisun, banyu najis. Ai mutanajjisun tegese banyu yang terkena najis, wa huwa lan utawi ma'un najisun to ma'un mutanajjisun iku kismani ono dua macam. Di jenis yang keempat namanya air mutanajjis, yang mana air mutanajjis ini terbagi menjadi dua macam. Apa saja? Ahaduhuma utawi salah sijine kisman ya. Wa huwa lan utawi ahaduhuma iku allazi air ya. Ada yang bagaimana? Halat kang tumiba fihi ing dalem allazi apa najasatun suci najis. Taghayyara berubah apa si allazi atau air yang kejatuhan najis tadi, amla utawa ora. Wa huwa lan hal utawi alladzi utawa banyu yang kejatuhan najis tadi, ai wal halu tegese utawi keadaane air iku annahu temen sune si hal iku maun banyu, sifate banyu dunal qullataini kang kurang dari dua kolah. Jadi macam atau bagian yang pertama dari air mutanajis adalah air yang sedikit, yakni air yang kurang dari dua kolah. Kemudian air itu kejatuhan najis ya. Nah, dengan sebab kejatuhan najis itu, air itu karena sedikit maka hukumnya mutanajis. Baik air itu berubah atau tidak, hukumnya sama, yakni tetap sebagai air mutanajjis. Wa yustasna lan den kecuali akan min hadzal qismi saking ikilah bagian apa al mayitatu bangkai selai sifate al maytah allati la dama kang ora ana getih ya, iku maujud laha kedue si maytah iku sa'ilun ya. Ai maujudun sa'ilun iku sa'ilun kang mengalir ingda qatliha nalikane den patenane maitah au syaqi udwin utawa nalikane den sobek atau den belah ya minha saking maitah kadzubabi kaya contone lalat ya. Tadi dijelaskan bahwa air yang sedikit kurang dari dua kolah kejatuhan najis, baik berubah atau tidak hukumnya mutanajis. Tetapi dalam hal ini ada pengecualian, yakni apabila najis yang jatuh itu berupa bangkai yang tidak mengalirkan darah pada saat matinya atau pada saat disobeknya anggota tubuhnya si hewan tadi ya. Sebagaimana contohnya lalat ya, maka ya, dia tidak menjadi mutanajis ya. Tapi dengan syarat ini syaratnya satu ilam tutroh lamun ora pisan-pisan dicemplongaken atau dimasukkan apa si maitah fihi ing dalam air. Syaratnya satu ya, bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah seperti lalat itu tidak dimasukkan secara sengaja ke dalam air yang sedikit itu.
Tapi kalau dimasukkan dengan sengaja, maka air itu menjadi air mutanajjis. Contoh, kita punya air putih di gelas. Tiba-tiba ada nyamuk mau menggigit pipi kita, lalu kita tepuk. Ya. Nyamuk itu kita tepuk, plok. Ya. Kita tepuk, plok begitu. Begitu nyamuknya ya terkena tepukan kita, mergo awake dhewe jengkel, geram, nyamuk tadi kita masukkan di gelas. Ayo kamu, tak masukkan ke gelas kamu ya. Walaupun nyamuk tadi adalah binatang yang tidak mengalirkan darah, tapi karena proses masuknya ke gelas itu disengaja, maka air yang ada di gelas itu menjadi mutanajjis ya. Paham ya? Jadi masuk sendiri dengan dimasukkan ya, hukumnya menjadi berbeda. Kemudian syarat yang kedua, walam tughayyir lan ora pisan-pisan ngowahaken merubahkan apa si maitahu ing banyu. Syarat yang kedua adalah binatang atau bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah tadi begitu masuk ke air tidak menyebabkan perubahan pada air tersebut. Jadi misalkan tadi kita punya gelas, punya air dalam gelas, mau kita minum tiba-tiba kemasukan lalat. Setelah kemasukan lalat itu airnya menjadi amis. Baunya amis, rasanya amis. Berarti bangkai lalat itu menjadikan perubahan pada air di dalam gelas itu. Maka hukumnya air dalam gelas itu hukumnya mutanajjis. Tidak boleh kita minum, tidak boleh digunakan untuk cuci tangan, bahkan kita menyentuh saja harus kita basuh, kita cuci tangan kita karena itu air yang mutanajjis. Wa kadzalan iku padane mengkono maitah ladama laha sailun. Wa kadzalan iku padane mengkono bangkai yang tidak mengalirkan darah. An-najasatu utawi najis allati kang salatila yudrikuha kang ora bisa melihat atau menemukan ha ing najasah apa at-tarafu penglihatan mata. Demikian pula najis yang tidak terlihat oleh mata, misalkan bakteri, mikroba, kuman yang masuk pada air, itu kan tidak bisa terlihat oleh mata telanjang ya. Walaupun kalau dilihat oleh mikroskop kelihatan, tapi kalau dilihat oleh mata torof, mata telanjang tidak kelihatan. Maka ada ya, benda-benda atau makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata tersebut masuk ke dalam air yang sedikit, maka itu tidak menjadikan air tersebut berstatus mutanajjis. Fakullun mongko tawi saben-saben suwiji minhuma saking mengkono takbir maitah lasa ikladama sailun dan najasah allati la yudrikuha iku layan jisu ora menajiskan apa sikulun minhuma alma'a ing banyu. Jadi kedua hal tadi tidak menjadikan air menjadi mutanajjis. Wa yustasnalan dikecualikan aidon halimale apa suwarun piro-piro contoh sifate suwar madhkuratun kang den tuturaken kabeh kang piro-piro den tuturaken kabeh fil mabsutati ing dalem piro-piro kitab kang jembar pembahasannya. Dan dikecualikan pula hal-hal yang dicontohkan dalam kitab yang bahasannya luas ya. Mungkin di sini tidak dijelaskan. Di kitab-kitab lain yang bahasanya panjang. Wa asyara lan paring isyarah tolan menunjukkan sapa al-musannaf al-qismasaniya ing bagian kang kaping pindho minal qismir rabi'i saking bagian yang keempat biqaulihi kelawan dai musannaf au kana utawa ana apa si banyu ana iku kasiron akeh tegese iku kullataini ana rongkolah faksara mongko hale akeh luwih akeh fataghayyara mongko berubah apa si banyu mau
oleh berubah yasiron hale sithik au kasiron utawa hale akeh. Ya. Jadi jenis air mutanajis yang kedua adalah ya, kalau tadi airnya sedikit, nah, sekarang airnya banyak. Air yang banyak, ya, yakni air itu ya, ada 2 kolah atau lebih, tetapi dengan kemasukan najis, air itu berubah, baik berubahnya sedikit atau berubah yang banyak. Contoh, air kolam untuk berwudu di masjid itu kan kolamnya besar. Nah, setelah kemasukan tikus di dalamnya, ternyata air itu menjadi busuk ya, atau menjadi bau bangkai dan rasanya menjadi anyir. Maka air di kolam itu hukumnya mutanajis. Lah, maka kalau mutanajis itu ya harus disucikan. Ya. Jadi air mutanajis itu bisa disucikan karena itu kan asalnya suci terkena najis. Berbeda dengan najis. Kalau najis itu mutlak tidak bisa disucikan. Contoh misalkan air kencing itu walaupun diproses dengan alat teknologi pengolah air rasanya lebih segar dari aqua misalkan. Itu hukumnya najis karena namanya saja najis. Tapi kalau air kolam ini mutan najis, asalnya suci terkena najis menjadi mutan najis. Ya. Lah air kolam ini yang kemasukan bangkai tikus tadi sehingga baunya busuk dan rasanya anyir, ini masih punya kesempatan disucikan dengan cara apa? Mungkin dengan cara dikuras. Nah, setelah dikuras, bagiannya diambil dulu terus dikuras. Ya. Ya. Setelah dikuras diganti. Ya, air yang baru atau dengan cara misalkan langsung ditambahi air yang baru. Begitu bangkainya diambil langsung ditambahi air yang baru. Istilahnya dijoki sehingga volume airnya menjadi full, penuh, lober, dan dengan difullkan airnya itu sifat-sifatnya air ya, sifat-sifat perubahan airnya hilang. Ya. Sudah tidak bau bangkai, sudah tidak ada rasa anyir ya. Maka ini menjadi suci kembali. Ya, jadi begitu. Lah maksudnya perubahan sedikit dan banyak. Ya. Perubahan sedikit itu ya, perubahan yang mungkin tidak 3 sifat sekaligus. Perubahan itu kan bisa warna, rasa, ya, dan bau. Ya. Tapi kalau berubahnya itu banyak, itu 3-tiganya. Baunya berubah, rasanya berubah, warnanya juga berubah. Ya. Nah dalam hal ini walaupun sedikit ya, itu menyebabkan air mutanajis ya. Karena itu kemasukan najis ya. Wal kullatani lan utawi kang aran rongkulah iku khamsu mi'ati ritlin 500 kati atau 500 kaleng al-Baghdadi menurut ukuran kaleng Baghdad takriban ing dalam kira-kirane fil as-sahih ing dalam kaul kang as-sah fihima ing dalam kullaten. Jadi ukuran 2 kolah itu kalau dalam ukuran kaleng Baghdad itu sebanyak 500 kaleng. Kira-kiranya segitu. Waridlul Baghdadi lan utawi kaleng kang bangsa Baghdad ing dan Nawawi mungguhe Imam Nawawi iku mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman, yaitu sebanyak ya 128 dirham wa arba'atu asba'i dirhamin dan 4/7 dirham. Jadi total semuanya adalah 128 4/7 dirham. Ini jumlah rincinya. Wa tarakalan lan ninggalaken sapa al musannifu musannaf qisman khamisan ing bagian sifate bagian khamisan kang kaping 5 wa huwa yarupane qisman khamisan iku al maul mutahhiru air kang suci mensucikan, tapi al haramu kang haram digunakan bersuci.
Ya, ada jenis yang kelima itu air yang suci mensucikan tapi haram digunakan bersuci. Contohnya apa? Kal wudu'i koyotine wudu bimain kelawan banyu sifate banyu maghsubin kang dighosab, air yang digunakan tanpa izin pemiliknya. Au musabbalin utawa kaya ya, berwudu dengan air yang diperuntukkan kang den cawisaken lisyurbi untuk minum. Air yang memang digunakan untuk minum, ya, maka haram digunakan untuk berwudu. Nah, dalam ukuran meteran atau ukuran yang umum digunakan yakni meter, ya, itu satu kolah kira-kira ya hampir dikonversikan dengan sama ukurannya 60 sampai 65 cm kubik, ya, panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 60 cm, itu minimalnya 2 kolah, ya. Maka kita kalau membuat kolah agar air itu tidak mutanajis, ya sekaligus dilebihkan sehingga kalau kejatuhan najis tidak menjadi mutanajis karena airnya lebih dari 2 kolah. Air 2 kolah bisa menjadi mutanajis apabila setelah kejatuhan najis terjadi perubahan. Kalau tidak jadi perubahan, makanya tetap suci dan mensucikan. Nah, adapun air yang diperuntukkan untuk minum, ya, ini hukumnya haram, ya, untuk digunakan berwudu. Maka kalau kita mau bepergian jauh kok beli aqua besar, kita niatkan saja bahwa aqua besar itu untuk bekal dengan maksud tujuan yang umum. Tapi kalau sudah kita niati sebagai air minum, nanti kita di perjalanan kok butuh untuk misalkan untuk cebok karena pipis atau untuk wudhu karena darurat, nanti menjadi haram. Kita niatkan saja air itu sebagai air yang digunakan dengan berbagai macam keperluan, ya. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.